I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Un Hadijah dengan NIM 200-42006 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sosialisme ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kesejahteraan bersama, lalu muncul ekonomi pasar yang juga diharap bisa mewujudkan keyakinan ini. Tetapi ekonomi pasar mulai bergerak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Disinilah ekonomi mulai meninggalkan akarnya. Dan sejak saat itu gerakan-gerakan sosialisme ekonomi mulai bermunculan. Dengan teori tentang materialisme, sejarah Marx berkeyakinan bahwa sistem kapitalis akan termakan oleh perkembangan sejarah. Dan sejarah akan melahirkan revolusi yang menghancurkan kapitalisme dan akan terlahir masyarakat tanpa kelas ataupun tanpa negara. Berikutnya adalah panggilan sosialis. Dari riwayat hidup Marx dan Polanyi, tidak hanya pernah hidup melainkan terpanggil untuk menjadi penggerak sosialisme ekonomi. Mereka menunjukkan ciri sekular humanis sosialis yang dengan setia menekuni panggilannya dan menyuruhkan penghargaan terhadap kesetaraan manusia. Keduanya ulet dan konsisten berjuang dengan konsep pemikiran dan langkah-langkahnya yang khas untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan semua orang. Selanjutnya adalah sosialisme ekonomi. Sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum sekitar tahun 1850. Ada keyakinan bahwa tanpa pasar, kekuatan pendorong di balik satu masyarakat akan lenyap dan selanjutnya akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan akan timbul satu masyarakat yang tidak dinamis dan secara keseluruhan melempem dan mengantungkan segala sesuatu pada pemerintah. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun mayoritas gerakan sosialisme awal diasosiasikan dengan perlawanan terhadap kapitalisme, masih ada juga pemikiran lain yang tidak mempertentangkan keduanya, bahkan menganggap sosialisme sebagai kebutuhan. Isu terkemuka dalam studi-studi tentang sosialisme ekonomi, Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk atau layanan tidak diasosiasikan dengan biaya melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai suatu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini, juga Polanyi bergerak dengan konsepnya tentang ekonomi yang embedded. Kekasan dari sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang embeddedness, bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme ekonomi telah tercerabut dan relasi sosial, ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. Selanjutnya, beberapa perbandingan antara teori Marx dan Polanyi. Yang pertama adalah Felicitas commodity dan commodity fetishism. Proses fetishism dan aliensi merupakan akibat dari fetisis komoditi. Komodifikasi atau juga bisa dikatakan fetishization merupakan proses yang mencirikan masyarakat kapitalis karena dalam proses inilah manusia dialienasikan baik dari lingkungan alam, sekitarnya maupun dari aktivitas kesadaran sendiri. Jika integrasi Polanyi semacam itu benar, maka ada kesamaan antara analisis Marx dan analisis Polanyi tentang kapitalisme, walaupun ada beberapa perbedaan terminologi kecil di antara mereka. Commodification adalah proses yang mencirikan inversi atau pembalikan subjek atau manusia menjadi predikat atau tenaga kerja dan predikat menjadi subjek. Yang kedua adalah dehumanisasi kapitalisme. Aspek dehumanisasi kapitalisme diangkat dan dijadikan landasan kritik terhadap kapitalisme baik oleh Karl Marx maupun Karl Polanyi.
Dalam keduanya, kapitalisme adalah pelanggaran atas kekuatan hakiki manusia. Artinya, keduanya berpikir bahwa hakikat atau esensi manusia itu dikontradisikan oleh esensinya di bawah kapitalisme. Konsep Marx tentang dehumanisasi itu sama hakikinya dengan konsep Polanyi. Walaupun Polanyi mempertahankan pemahaman ini berdasarkan data antropologis, sementara perhatian Marx pada dasarnya filosofis. Dengan kata lain, kedua konsep itu komplementer, bukannya saling menggantikan. Yang ketiga adalah human nature dan materialisme historis. Konsep Marx tentang human nature itu sebenarnya cocok dengan keseluruhan kerangka Polanyi, karena unsur penyatu antara dua kerangka itu adalah sama-sama penganut paham Aristotelian yang mengakui manusia sebagai political animal. Materialisme historis menyajikan satu metode yang memadukan aktivitas historis manusia. Dalam hal ini, kategori materialisme historis harus digunakan sebagai pertanyaan atau penyelidikan untuk memahami pola yang tidak dapat dikenal dalam sejarah dan tidak harus dianggap sebagai hukum kanon atau undang-undang yang tegas yang menjelaskan segala sesuatu tanpa peduli terhadap aspek-aspek yang spesifik. Konsep tentang human nature dan materialisme historis dalam Marx itu sebenarnya tidak berlaku berbeda dengan pandangan Polanyi yang pada masa mudanya Polanyi menolak fatalisme materialisme sejauh berdasarkan pada tidak diberikannya peran pada aktivitas manusia yang bertujuan. Pengetahuan ini ilmiah pasti dapat membantu dalam mendiagnosa masalah politik dan sosial, tetapi ia tidak dapat memproyeksikan tujuan apalagi memastikan realisasinya. Untuk mengubah masyarakat, orang harus menetapkan tujuan moral dan menggunakan sarana politik untuk mencapai tujuan itu. Kesimpulan dari teori sosialisme ekonomi berdasarkan Polanyi dan Marx yang menekankan bahwa sosialisme ekonomi memiliki cita-cita luhur untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat, dan gerakan sosialisme ekonomi ini mengembalikan konsep awal walaupun tidak tanpa masalah. Berbagai upaya yang refleksi telah dilakukan mulai dari yang radikal sampai yang lebih ramah. Marx dan Polanyi ikut bersama dengan gerakan ini. Keduanya sama-sama menghargai manusia. Ekonomi tidak boleh mengaliensikan manusia. Ekonomi tidak boleh menciptakan diskriminasi dan penindasan. Karena itu, ekonomi harus dikembalikan pada relasi manusia, dibangun atas dasar etika dan berjalan di atas prinsip keadilan. Konsep sosialisme ekonomi Marx lebih bersifat konseptual. Marx prihatin dengan masalah konkret dan kontekstual yang dialami oleh masyarakat zamannya, terutama masyarakat buruh. Karena itu dianggap keliru mengidentifikasi ekonomi sebagai pasar. Sedangkan jalan pemikiran Polanyi adalah konseptual. Dia tidak berhadapan dengan pasar, melainkan dia menempatkan konsep sosialisme dan pasar dalam satu kerangka pemikiran. Polanyi tidak menempatkan diri di pihak Marx, melainkan dia membangun satu konsep yang dia sebut embeddedness atau ketertanaman dan disembeddedness atau ketercabutan, dan menemukan bahwa sosialisme ekonomi Marx dan kapitalisme bergelut dalam ekonomi pasar yang sudah tercabut. Namun seperti sudah dikatakan sebelumnya, pemikiran keduanya lebih bersifat komplementer daripada substitusional. Karena itu, di balik perbedaan pandangan mereka ada tujuan luhur bersama, yakni menempatkan ekonomi sebagai upaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sekian hasil presentasi saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fuck